Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Karena ada beberapa kendala dari anak-anak ibu semuanya tentang tugas kedua, yaitu tentang interpretasi citra. Ibu akan kembali menjelaskan apa itu interpretasi citra dan bagaimana cara menginterpretasi citra yang sudah ada. Pertama kita bahas dulu pengertiannya. Interpretasi citra adalah perekaman interaksi antara tenaga dan objek oleh sensor yang menghasilkan data atau citra. Data ini kemudian diolah kembali dan dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang objek tersebut. Interpretasi citra merupakan pembuatan pengkajian foto udara atau citra yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi objek dan nilai arti penting dari objek tersebut. Jadi apabila interaksi citra pengkajiannya, penafsirannya dilakukan, maka hal itu merupakan upaya untuk mengenali objek melalui tahapan kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan deteksi, yang kedua itu ada kegiatan identifikasi, dan yang ketiga itu adalah analisis. Alat yang digunakan untuk interpretasi citra disebut sebagai stereoskop. Setelah itu kita akan masuk pada unsur-unsur interpretasi citra. Sebelum itu, anak-anak semuanya lebih baik memahami terlebih dahulu apa sih pengertian dari unsur-unsur interpretasi citra ini. Yang pertama itu ada rona. Rona ini merupakan tingkat kecerahan atau kegelapan pada suatu objek yang terdapat pada citra. Objek ini terlebih dahulu akan kita tentukan. Misalnya tuh dari foto citra udara, misalnya kita ngambil foto citra udara SMA Negeri 6 Padang, kita lihat berarti objek kita itu adalah SMA Negeri 6 Padang. Kita lihat dari citra yang sudah dihasilkan, ronanya, tingkat kecerahannya atau tingkat kegelapannya bagaimana pada SMA Negeri 6 Padang itu. Yang kedua ada warna. Warna ini merupakan wujud tampak mata dengan menggunakan spektrum sempit atau lebih sempit dari spektrum tampak. Warna ini seperti kita melihat warna pada umumnya, misalnya setelah kita tentukan warnanya tadi, lalu kita perhatikan warna pada objek tersebut. Apakah warnanya yang tampak dari citra itu berwarna orange atau warnanya itu berwarna hitam? Itu yang kita perhatikan. Selanjutnya bentuk. Bentuk merupakan variabel kualitatif yang mencerminkan konfigurasi atau kerangka objek. Maksudnya di sini, bentuk itu menjelaskan seperti apa sih susunan dari objek tersebut. Misalnya itu apakah bentuk objeknya itu memanjang, apakah melingkar atau petak atau gimana gitu. Itu contoh dari bentuk. Selanjutnya ada ukuran. Nah, ukuran ini adalah atribut objek yang meliputi jarak, luas, volume, ketinggian, ketinggian tempat, dan kemiringan lereng. Nah, ukuran ini kita hitung menggunakan penggaris. Berapa sih besarnya? Mungkin kalian nanti bisa, contohnya itu misalnya kalian melakukannya, kalian print misalnya, citranya itu kalian print misalnya, nanti kalian ukur pakai penggaris sih, kita ukur pakai penggaris berapa luasan atau berapa ukuran eh, dari objek tersebut dari citra yang sudah kita print. Selanjutnya itu adalah tekstur. Biasanya itu dinyatakan dengan kasar, sedang, atau halus. Maksud tekstur di sini itu kita lihat dari penampakan citranya, objek yang tampak itu terlihat bagaimana? Terlihat kasar kah atau sedang kah atau halus? Kalau contoh halus itu seperti pepohonan. Itu pepohonan, kerumunan pepohonan, maksudnya itu kayak di hutan. Itu bisa dicontohkan sebagai tekstur yang halus, dari sedang sampai halus. Tapi biasanya kalau untuk lapangan atau yang sejenisnya itu dinyatakan sebagai dengan tekstur yang kasar. Kita masuk pada unsur selanjutnya, yaitu adalah pola. Pola ini merupakan ciri yang menandai bagi banyak objek bentukan manusia dan bagi beberapa objek alamiah. Maksudnya di sini kita lihat bagaimana pola yang ada dari
objek yang kita perhatikan. Kembali lagi pada pola tadi, di sini juga dijelaskan pola itu merupakan bisa kita lihat apakah di objek tersebut ada memiliki susunan atau ada strukturnya gitu. Jadi biasanya pola ini dinyatakan itu apakah objek itu memiliki pola atau tidak. Berarti pada keterangannya nanti ditulis ada atau tidak begitu. Selanjutnya itu adalah bayangan. Bayangan ini bersifat menyembunyikan detail atau objek yang berada di daerah gelap. Maksudnya, nanti kita perhatikan objek tersebut. Objek tersebut ada bayangannya atau tidak. Itu cukup gitu aja. Nanti kita lihat kan dari objek itu kalau dia objek itu ada bayangan, nanti kita tulis ada. Kalau tidak, kita tulis tidak. Begitu. Selanjutnya situs. Situs merupakan tempat atau kedudukan suatu objek dengan objek lain yang ada di sekitarnya. Pada situs ini nanti kita lihat objek kita itu beradanya di mana, situs yang dekat dengan objek kita ini apa gitu. Misalnya kan dijelaskan bahwa situs ini tempat kedudukan suatu objek dengan objek lain yang ada di sekitarnya. Misalnya itu kalau objeknya berada di tengah hutan, berarti situsnya itu ya hutan gitu. Kalau objeknya berada di dekat jalan, berada di sekitaran jalan, berarti dinyatakan bahwa situs dari objek kita itu adalah jalan. Selanjutnya adalah asosiasi. Asosiasi ini merupakan keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Adanya keterkaitan itu, maka terlihat suatu objek sering merupakan petunjuk bagi objek lain atau tidak. Gitu. Maksudnya di sini, objek yang kita perhatikan apakah memiliki hubungan dengan objek-objek lain yang ada di sekitarnya. Kalau memiliki hubungan, objek yang kita lihat ini memiliki hubungan dengan objek yang apa gitu. Misalnya kita contohkan, misalnya kalau kita ngambil satu rumah sebagai objek, lalu rumahnya ini berada di dekat jalan, berarti bisa kita katakan bahwa rumah ini memiliki asosiasi dengan jalan, atau yang contoh lebih mudah untuk dipahami, misalnya kita melihat stasiun kereta api. Stasiun kereta api otomatis pasti ada rel kereta api dong di sana. Berarti bisa kita lihat bahwa stasiun kereta api memiliki asosiasi atau keterkaitan dengan objek lain berupa rel kereta api. Begitulah contoh untuk asosiasi. Agar Anda lebih paham, bisa kita lihat ini Ibu sudah berikan contoh gambaran bagaimana cara menginterpretasi citra. Pertama, kita perhatikan dulu objeknya yang mana. Objeknya di sini kita menggunakan ini. Bisa kita lihat ini merupakan kita lihat di sini, ini merupakan contoh dari objek yang akan kita lihat, yang ini. Kita lihat di sini, pertama kita perhatikan dulu dari ronanya. Rona itu tadi adalah tingkat kecerahan dari objek yang kita ambil. Kita lihat bagaimana sih rona pada objek ini. Objeknya itu terlihat jelas kan dari yang kita lihat dari citranya. Berarti bisa digolongkan bahwa rona pada objek ini adalah cerah. Selanjutnya itu adalah warna. Warna tadi adalah suatu indikator yang tampak oleh mata kita. Bisa kita lihat di sini, warnanya ditulis sebagai abu-abu. Dan kita lihat pada objek, memang berwarna abu-abu kan objeknya? Berarti warnanya sudah dijelaskan bahwa warnanya itu adalah abu-abu. Selanjutnya bentuk. Bagaimana sih bentuk objeknya? Kita lihat di sini. Kita ngambil objeknya kan nah ini sebagai patokannya. Di sini objeknya itu berbentuk petak.
Nah, berarti bisa digolongkan bahwa objek ini berbentuk persegi atau petak. Begitu. Selanjutnya untuk ukuran, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa ukuran ini kita harus mengukurnya itu misalnya kita gunakan penggaris atau kita gunakan kita print dulu citranya, nanti baru kita ukur. Selain itu, kita lihat ada tekstur. Bagaimana tekstur dari objek ini? Kita lihat bagaimana teksturnya. Nah, pada objek ini, kita lihat pada objek ini tadi, tekstur sudah dijelaskan tadi ada kasar, sedang, dan halus. Pada yang tampak di gambaran ini, tekstur yang ada itu tampaknya kasar, bukan halus. Tekstur halus itu bisa kita ambil dari sini misalnya. Ini bisa digolongkan sebagai tekstur halus. Atau ini bisa kita golongkan sebagai tekstur yang halus. Nah, kalau tekstur kasar itu seperti ini. Ini teksturnya kasar, ini teksturnya kasar, begitu. Jadi kita golongkan bahwa objek yang kita pilih ini memiliki tekstur yang kasar. Untuk pola tadi kita sudah Ibu jelaskan, pada objek kita ini polanya itu ada, yaitu polanya itu mengikuti jalanan di sini, berada di dekat jalanan. Selanjutnya itu kita pilih adalah bayangan. Apakah citra yang kita pilih ini ada bayangan atau tidak begitu. Kita lihat di sini. Kita lihat ini kan adalah objek yang kita perhatikan adalah ini. Kita lihat di sini. Ini yang berada di sini itu merupakan bayangan dari objek yang kita pilih. Nah, bisa dinyatakan bahwa objek yang kita pilih ini memiliki bayangan. Selanjutnya adalah situs. Nah, situs adalah tadi objek yang ada di dekat objek yang kita pakai. Bisa kita lihat di sini. Objek kita berada di sini. Ini adalah objek kita. Berarti situs yang ada di sekitarnya itu ada ini, ada jalan, ada lapangan atau sawah, begitu. Ada perumahan. Berarti ini bisa dikatakan sebagai situs. Selanjutnya itu ada asosiasi atau keterkaitan dengan objek lain. Nah, keterkaitannya di sini karena ini objek kita berada di dekat jalan, otomatis objek kita ini memiliki keterkaitan dengan jalan yang ada di sekitarnya. Hapus lagi. Nah, kita lihat gimana sih keterkaitannya. Nah, di sini objek kita. Apapun kegiatan yang akan dilakukan nanti, pasti pada objek ini akan menggunakan jalan. Ini sebagai acuannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa asosiasi untuk objek yang kita pilih adalah jalan. Untuk contoh kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut pada langkah-langkah interpretasi citra. Untuk langkah-langkah interpretasi citra bisa kita lihat yang pertama itu ada deteksi. Deteksi ini merupakan upaya untuk mengetahui benda dan gejala yang ada di sekitar kita dengan menggunakan alat pengindera atau sensor. Deteksi ini dapat menentukan ada atau tidaknya suatu objek atau fenomena khusus, misalnya seperti hutan hujan tropis. Yang kedua itu ada identifikasi secara menyeluruh yang disebut dengan pembacaan foto atau foto reading. Identifikasi foto ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan objek yang tampak berdasarkan pengetahuan tertentu. Identifikasi objek pada citra dilakukan berdasarkan ciri spektral, spasial, dan temporal yang terekam oleh sensor yang menggunakan stereoskop. Yang ketiga itu adalah analisis untuk mengelompokkan objek yang memiliki citra yang sama dengan identitas objek. Dan yang terakhir itu ada deduksi, yaitu suatu langkah pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah pada hal yang tidak khusus. Maaf, diulangi lagi.
Deduksi ini merupakan pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah pada hal yang lebih khusus. Pada tahap deduksi ini, kesimpulan dan hipotesis akan diambil. Jadi, begitu langkah-langkah untuk interpretasi citra. Untuk materi interpretasi citra kita cukupkan sampai di sini. Jika masih ada yang ingin Anda tanyakan, bisa hubungi Ibu. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.